Nama saya Diki Fadiansyah. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat static routing menggunakan 4 router yang masing-masing routernya terdiri dari satu PC. Jadi goal kita nanti seperti biasa, yaitu agar semua PC ini dia bisa saling berkomunikasi walaupun berbeda network. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita berikan masing-masing IP itu terhadap device-nya masing-masing. Di PC1 kita akan mencoba memberikannya IP yaitu 20.2. Kita berikan IP 22 dengan /30, kemudian dengan gateway-nya nanti 20.20.21. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita akan ke PC2. Kita berikan IP 30.2. Nya 30 dengan gateway-nya nanti 30.1. Kita tunggu. Nah, selanjutnya ke PC3. Kita berikan IP berarti 40.2 dengan /30, kemudian gateway-nya nanti 40.1. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita ke PC4. Kita berikan IP 50.2 dengan /30, kemudian gateway-nya nanti 50.1. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita berikan IP pada masing-masing interface pada router. Kita login terlebih dahulu. Nah, kita berikan IP untuk yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu, yaitu 20.1 dengan /30, kemudian interface-nya kita cek interface berapa. Nah, interface 2 ya, interface 2. Kemudian IP yang mengarah ke router 2 yaitu 10.10.10.1 dengan /30, dan interface-nya itu ether 1. Coba kita cek. Nah, di sini dia IP-nya 10.1 dengan interface ether 1. Nah, selanjutnya kita berikan IP pada interface di router 2. Jadi kita nanti akan menambahkan 3 IP yang mengarah ke router 1, yang mengarah ke PC2, dan juga yang mengarah ke router 3. Kalau login terlebih dahulu, kita berikan IP-nya yang mengarah ke router 1 itu 10.2 dan /nya 30, kemudian interface-nya ether 1. Kita cek. Nah, di sini ya ether 1 yang mengarah ke router 1, enter, dan kita berikan IP yang mengarah ke PC2 berarti 30.30.30.1 /nya 30, kemudian interface-nya ether 2. Coba kita cek. Nah, di sini 30.30.1 dengan ether 2 interface-nya.
enter. Nah, sekarang kita tambahkan yang mengarah ke router 3, yaitu 11.11.11.1 dan 30, dan interface-nya enter 3. Kita cek. Nah, di sini kita IP-nya 11.1 dengan interface-nya enter 3. Oke, selanjutnya ke router 3. Kita juga akan menambahkan 3 IP pada 3 interface-nya. Taruh terlebih dahulu. Nah, kita akan menambahkan IP-nya terlebih dahulu yang mengarah ke router 2, yaitu IP-nya berarti 11.2 ya. Dan /30, kemudian interface-nya header. Kita coba cek. Di sini yang mengarah ke sini itu kan 11.2, itu ethernya ether 3. Ether 3. Selanjutnya interface yang mengarah ke PC 3, yaitu IP-nya 40.40.40.1 dan /30, kemudian interface-nya header 2. Kita cek. Nah, ya, ini dia header 2. Itu IP-nya 40.1. Kita klik enter. Selanjutnya yang mengarah ke router 4, yaitu 12.12.12.1 dan /30, kemudian interface-nya header. Coba kita cek. Header 4 12.1 itu IP-nya header 4. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP di interface router 4. Kita login terlebih dahulu. Kita berikan IP untuk yang interface yang mengarah ke router 3. Berarti 12.12.12.2 dengan /30 dengan interface-nya ether 4. Nah, kemudian yang mengarah ke PC 4, yaitu 50.1 dengan /nya 30, kemudian interface-nya header 2. Nah, pastikan masing-masing PC itu dia bisa ping ke masing-masing router miliknya. Contohnya di sini, coba. Nah, dia bisa. Dan PC 2 kita cek ping ke routernya, yaitu 30.30.30.1. Nah, dia juga bisa. Di PC 3 pun harusnya juga bisa. Nah, bisa di router 4. Nah, dia bisa. Jadi kita akan menambahkan routingnya, routing table di setiap masing-masing router. Jadi si router 1 ini nanti akan kita tambahkan jalur untuk ke PC 2, untuk ke router 3, dan juga PC 3, dan juga ke router 4, dan juga ke PC 4. Jadi dia akan menambahkan jalur ya, untuk ke atau rute yang belum dia kenal. Nah, langsung saja kita mulai dari router 1. Kita tambahkan routingnya, IP route at destination address. Nah, kita akan menambahkan tabel routing yang mengarah ke PC 2, yaitu 30.0. Destination networknya kita tulis 30. Kemudian dengan gateway atau jalurnya nanti dia akan melewat interface ether 1 dari router 2, yaitu berarti 10.2. Enter. Nah,
Selanjutnya kita akan menambahkan routing lagi yang mengarah ke router 3. Berarti IP-nya 11.0 11.0/nya 30. Kemudian dengan gateway-nya itu masih sama, yaitu 10.10.2. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi yang mengarah ke PC 3. Di PC 3 ini destination network-nya 40.0 /nya 30. Kemudian dengan gateway-nya nanti masih sama, yaitu 10.10.10.2. Enter. Selanjutnya kita akan menambahkan routing untuk ke router 4, yaitu dengan IP-nya destination network-nya tadi, yaitu 12.0 dengan /30. Kemudian dengan gateway-nya yaitu masih sama, 10.10.10.2. Nah, untuk router 1 ini kita sudah menambahkan rute ke semua jaringan yang tidak ia kenal. Di konfigurasinya sudah selesai. Selanjutnya di router 2 kita juga akan menambahkan tabel routing yang ia belum kenal. Jika kita di router 2, maka kita nanti akan menambahkan tabel routing ke arah PC1, kemudian ke arah PC3, kemudian ke arah PC atau router 4, dan ke arah ke PC4. Jadi kita akan menambahkan 4 tabel routing statik. Kita kembali di route add destination address 20.20.20.0. Ini kita yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu dengan interface ulangi. Destination address-nya itu 20.20.20.0 dan /30. Kemudian dengan gateway-nya. Jadi ketika ia ingin masuk ke networknya si PC1, maka ia akan lewat di interface Ether 1-nya milik router 1, yaitu 10.1. Enter. Kemudian kita akan menambahkan tabel routing statiknya lagi yang mengarah ke destination network milik si PC3, yaitu 40.0 /30. Kemudian dengan gateway-nya ia akan lewat di interface Ether 3 milik si router 3, yaitu berarti 11.2. 11.11.11.2. Selanjutnya kita akan menambahkan routing untuk ke router 4 di route add destination address 12.12.12.0 /nya 30. Dengan gateway-nya kita coba cek. Ketika router 2 ini ingin menambahkan tabel routing ke router 4 ini, maka dia akan menggunakan gateway si Ether 3 milik router 3 ini. Jadi sama, itu 11.11.11.2. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang ke PC 4. Route add destination address yaitu 50.50.50.0 dengan /30. Kemudian gateway-nya itu masih sama, yaitu 11.2. Enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan tabel routing juga di router 3. Nah, kita tambahkan IP route add destination address
kita akan menambahkan, ketika kita di router 3 ini, maka ia akan menambahkan tabel routing statiknya itu ke network destination yang milik PC3, kemudian yang mengarah ke PC2, yang mengarah ke router 1, dan juga yang mengarah ke PC1. Jadi kita akan menambahkan 4 static routing. Kita coba akan menambahkan untuk yang di atau yang ke arah PC4 yaitu 50.0 dengan /30. Kemudian dengan gateway-nya nanti Ether 4 milik si router 4 yaitu 12.2. Enter. Selanjutnya kita juga menambahkan lagi yang mengarah ke ini networknya si PC2 yaitu 30.0 dengan /nya 30. Kemudian gateway-nya kita cek, jadi dia akan masuk lewat router 2 ini di Ether 3 nya si router 2 ini yaitu 11.1. tambahkan, enter. Kita tambahkan lagi np add destination address. Kita akan coba menambahkan static routing yang mengarah ke router 1 yaitu 10.10.10.0 dengan /nya si 30. gateway-nya dia masih menggunakan gateway-nya si Ether 3 milik router 2 ini. Jadi 11.11.11.1. Coba kita cek. Ini 11.11.11.1. Benar. Kita enter. Kita tambahkan lagi yang mengarah ke PC1. Route add destination address. Jadi 20.20.20.0 dengan /nya 30 dengan gateway-nya masih sama yang sebelumnya yaitu 11.11.1. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan tabel routing ke Ether 4 ini. Jadi ketika kita ada di posisi router 4 ini, ia belum mengenal network si PC3, kemudian network si yang mengarah ke router 2, yang mengarah ke router 1, yang mengarah ke PC1, dan juga yang mengarah ke PC2. Kita akan menambahkan nantinya 5 buah jalur gateway static. Kita akan menambahkan IP route add destination address. Kita akan menambahkan yang terdekat dulu yaitu ke arah PC3 yaitu 40.0 dengan /nya 30. Kemudian gateway-nya dia akan lewat di interface Ether 4 milik si router 3 yaitu 12.1. Saya tambahkan lagi. Kita akan menambahkan jalur yang kedua yaitu yang mengarah ke router 2 yaitu 11.0 dengan /30. Kemudian gateway-nya ia masih sama menggunakan 12.1 milik si Ether 4 nya router 3 tadi. Jadi dia itu gerbang utama. Selanjutnya kita tambahkan yang mengarah ke PC2 yaitu 30.0. Jadi route add destination address-nya itu 30.30.30.0 dengan /nya 30 dan gateway-nya dia masih sama +2+2+1 ya, karena dia pintu utama untuk keluar masuk beda jaringan. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke router 1 ya, yaitu sebentar ya, ini 10.10.10.0 dengan /nya 30. Kemudian gateway-nya masih sama yaitu 12.12.12.1. Klik enter. Tambahkan lagi untuk yang mengarah ke PC1 yaitu 20.20.20.0
dengan slashnya 30, kemudian gateway-nya juga masih sama, yaitu 12, 12, 12, 1. Kita sudah selesai menambahkan static routing di masing-masing router. Coba kita dari PC1 itu ping ke PC2, yaitu 32. Nah, dia sudah bisa. Dari router 2 atau dari router 1 dulu deh, kita ping ke PC3. Dari PC1 kita ping ke PC3. Kalau bisa, harusnya bisa. Nah, sudah bisa. Kemudian ke PC4 50, 50, 50, 32. Nah, sebentar. Oh, jegal. Ini kita coba cek di routernya. Oh, ini saya lupa menambahkan jalur ke PC4-nya ini. Coba kita tambahkan dulu IP route add destination address 50, 50, 50.0 dan slashnya 30. Kemudian gateway-nya berarti 10.2. 10, 10, 10. Dengan gateway-nya 10, 10, 10. Nah, coba dari PC1 kita ping ke PC4. Ping 50, 50, 50.2. Nah, dia sudah bisa. Jadi PC ini sudah bisa saling berkomunikasi walaupun berbeda jaringan. Nah, sekian video yang bisa saya berikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.